Namaku Rina. Selama 5 tahun ini, aku percaya bahwa hidupku sangat sempurna. Aku memiliki suami yang sangat penyayang dan seorang sahabat yang selalu ada di setiap suka dan duka. Sahabatku ini bernama Maya. Kami sudah berteman sejak SMA. Aku bahkan menganggapnya seperti saudaraku sendiri. Karena begitu percaya, aku sering mengundang Maya ke rumah kami. Kami memasak bersama, bercanda bersama, bernyanyi bersama, bahkan kami bersama-sama liburan. Suamiku juga sudah menganggapnya bagian dari keluarga kita. Sedikit pun aku tidak pernah merasa curiga. Suatu hari, suamiku mulai berubah. Ia sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Saat dia di rumah, ia lebih banyak sibuk dengan ponselnya. Kalau aku bertanya, jawabannya selalu singkat. Aku capek, Dek, jangan banyak bertanya lagi. Aku hanya diam. Awalnya aku berpikir mungkin memang pekerjaannya sangat padat. Aku berusaha menjadi istri yang mengerti bagi suamiku. Namun perubahan itu semakin terasa. Kami semakin jarang berbicara. Suamiku bahkan mulai sering marah-marah karena hal yang sangat sepele. Anehnya, di saat sedang sedih, Maya selalu datang menghiburku. Dia bilang, "Sabarlah Rin, mungkin suamimu memang lagi banyak pikiran atau lagi sibuk bekerja." Aku hanya mengangguk aja. Aku tidak tahu kalau orang yang sedang memelukku ini justru sedang menyembunyikan rahasia yang sangat besar. Suatu sore, aku lupa membawa dompet saat pergi berbelanja. Aku kembali ke rumah dengan sangat cepat. Begitu membuka pintu, aku mendengar suara tawa di ruang tamu. Langkahku berhenti. Di sana aku melihat suamiku dan Maya sedang duduk sangat dekat. Mereka saling bergenggaman tangan. Maya menyandarkan wajahnya ke dada suamiku. Dunia seakan berhenti. Tubuhku rasanya sangat kaku. Mereka menyadari kedatanganku. Maya langsung melepaskan tangannya dan duduk seperti biasa. Wajahnya Maya sangat pucat. Suamiku juga sangat gugup waktu itu. Suamiku berdiri dan mencoba menjelaskannya. Suamiku bilang, "Rin, dengarkan dulu." Aku tidak menangis. Aku hanya menatap mereka berdua. Aku bilang, "Maya, kenapa?" Maya menunduk. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Aku mengambil tas dan beberapa pakaian. Hari itu juga aku meninggalkan rumah. Aku sudah tidak sanggup lagi melihat mereka. Beberapa minggu kemudian, aku mengajukan surat cerai. Dan dengan mudahnya suamiku menyetujuinya. Dan tidak berusaha sedikit pun untuk mempertahankan rumah tangga kami. Rasanya sangat berat. Yang lebih menyakitkan bukan hanya kehilangan suami, tapi kehilangan sahabat yang selama ini aku percaya. Beberapa hari setelah perceraian kami selesai, aku sempat membuka kembali foto album lama. Di setiap foto itu ada senyumku, senyum suamiku, dan senyum Maya. Rasanya sulit dipercaya bahwa orang-orang yang dulu yang paling aku percaya, yang paling aku sayangi,
justru menjadi penyebab luka dalam hidupku yang paling dalam. Saat itu aku menangis jadi-jadinya, bukan karena ingin kembali pada masa lalu, tetapi karena aku sadar bahwa kepercayaan yang kubangun selama bertahun-tahun ini bisa hancur dalam sekejap. Sekarang aku harus bangkit. Aku harus bangkit. Aku tidak mungkin harus larut terus dalam keadaan seperti ini. Hidupku terus berjalan. Aku mulai bekerja lebih giat lagi, menikmati hidupku, melupakan semua yang sudah berlalu. Aku memulai hidupku mulai dari nol. Belajar mencintai diriku sendiri, dan perlahan luka itu mulai sembuh. Suatu hari aku bertemu dengan seseorang yang memberitahuku tentang kabar Maya. Ternyata hubungan Maya dan mantan suamiku tidak seindah yang mereka bayangkan. Mereka sering bertengkar karena rasa curiga. Mantan suamiku bahkan mulai melakukan hal yang sama seperti yang dulu dia lakukan. Saat itu aku hanya tersenyum. Aku tidak merasa menang, aku juga tidak merasa bahagia melihat penderitaan mereka. Aku hanya sadar satu hal. Orang yang mengkhianati kepercayaan akan sulit mendapatkan ketenangan. Karena hubungan yang dimulai dengan kebohongan seringkali berakhir dengan penyesalan. Hari ini aku benar-benar ikhlas. Aku kehilangan suamiku, kehilangan sahabatku, walaupun itu sangat menyakitkan. Tetapi aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku menemukan diriku sendiri yang sekarang jauh lebih kuat. Sejak saat itu, aku percaya pengkhianatan memang meninggalkan luka. Namun, luka itu tidak harus menjadi akhir dari hidup kita. Justru dari sanalah aku belajar bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada siapa yang tinggal, tetapi pada keberanian untuk bangkit dan melangkah kembali. Jangan biarkan orang lain merusak kebahagiaan rumah tangga kalian.